Yo everyone, welcome back again di Bitcoin Update, guys. Kita memasuki babak baru ya. Jadi ini adalah bulan Juli ya, tanggal 1 teman-teman, dan artinya kita udah ngelewatin setengah tahun ya di sepanjang bear market year, and we are now officially in quarter 3 ya. Teman-teman sekalian, kemarin kita ada sedikit pembahasan ya seputar market di secara seasonality, terus juga sebenarnya ada banyak sih yang kita bisa cover up ya, yaitu salah satunya soal eh, end of quarter. Ya, end of quarter ini kita bisa bilang berakhirnya kuartal kedua tepat di bulan Juni. Ya, dan ini bukan cuma kuartal 2 guys, tapi kita bicara setengah tahun gitu. Ya, pada saat kondisi seperti biasanya atau umumnya ya yang terjadi di market, itu ada kondisi relatif di mana para pelaku pasar itu termasuk ya institusi, whales, big banks, itu pasti positioning mereka punya portofolio ya, mau diatur ulang gitu kan ibaratnya. Mereka mau taruh aset di yang mana nih ya, yang sekiranya bisa lebih perform untuk setengah tahun ke depan gitu. Dan mungkin itu menjadi salah satu alasan kuat kenapa kita ngelihat BlackRock itu outflow terus ya menjelang penutupan kuartal kedua ini gitu. Dan ada kemungkinan mungkin diassess ya dan dilihat bahwa Bitcoin kelihatannya belum memiliki performa yang cukup lah untuk menghasilkan yield yang oke gitu. Alhasil The Fed sendiri, jadi kenapa jadi The Fed ya? Alhasil BlackRock sendiri ya mungkin mempertimbangkan lah ya untuk kepada klien-kliennya, bisa dibilang disampaikan bahwa there's no reason ya untuk terlalu forcing mereka untuk membeli sekarang gitu, ketika opportunity yang lain justru lebih menarik. Contohnya AI stocks ya, tech stocks gitu. Karena kita ngelihat kemarin kan dalam proses rebalancing itu Nasdaq naik di saat Bitcoinnya malah menciptakan lower low gitu kan. Ya bisa lihat kondisinya kayak gini. S&P juga sama teman-teman. Ini malah relatif nanjak pada malam hari ini di saat Nasdaq-nya justru nggak terlalu nanjak gitu. Nah, kabar baiknya Bitcoin sebenarnya tadi pagi sempat nge-sweep ya. Jadi low yang ada pada tanggal 25 Juni itu di sweep, terendahnya jadi 57.700, and then dia spike gitu. Ya saya sudah sampaikan sih, saya sudah kasih penjelasan juga ya kepada teman-teman lewat Telegram group. Jadi make sure aja kalau teman-teman misalkan belum gabung ya, coba dilihat di bagian link deskripsi ini ya, it's free by the way, so you can check on it. Dan saya tadi sempat post ya, jadi saya sempat ngejelasin di sini soal bagaimana kalau kita lihat ini kondisi ya, ada tekanan jual terjadi tadi pagi gitu kan. Tapi kalau kita lihat delta volume itu negatif, cuma harganya kan langsung rebound dan balik nih maintain di atas level tersebut. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau mengacu pada data berikut, tekanan jual tadi pagi itu disertai dengan volume delta negatif yang sangat signifikan. Ini menandakan kalau ada buyers yang mampu makan order tersebut. Jadi waktu sell off-nya berlangsung, itu ditangkap ya. Sehingga apa? Harga bisa balik closing di atasnya gitu. Jadi volume delta ini kita mempertimbangkannya sebagai resiko bahwa sellersnya itu sangat agresif gitu ya. Tapi di saat yang sama ada yang cukup untuk nampungin barangnya ya, ada yang punya cukup uang untuk nampungin barangnya, dan terlihat ada indikasi akhirnya dia rebound gitu kan ya. Dan itu cepat banget prosesnya teman-teman. Jadi dia turun segini naiknya 1000 ya, $1000 lebih kurang, karena dia closingnya di atas dan ya dengan candle yang sama. And then what happen next adalah kita ngelihat dia mengalami internal structure shift. And then I'm expecting dia ada pullback ya, ada pullback di sini, retest and then rebound gitu. Ya ini sebenarnya outlook pada Bitcoin ya yang saya sempat share tadi pagi. Saya lupa tapi ada sempat share nggak ya di Telegram sih, saya cuma mention soal bullish divergence pada RSI ya. Tapi kalau misalkan di ini yang di SAG, saya posting sekitar jam 11.32 dan saya lihat ya, likely kita akan visit untuk ke bawah dulu before kita going up again gitu kan ya. One of the reason kita ngelihat ini juga karena memang saya menggunakan beberapa pertimbangan ya. Ini mungkin biar enak gini aja deh teman-teman ya. Daripada saya bukain chartnya satu persatu ntar ya. Kayak gini guys ya.
Jadi dari pagi ya, ini udah jelasin Bitcoin closing monthly, posisi body candle terlalu besar, banyak banget imbalance gitu kan. Wajar kalau dia retrace. Terus kita masih pakai penjelasan yang kemarin saya udah jelasin ke teman-teman soal full moon itu ada tendensi ya sekian dari sekian, atau lebih tepatnya 4 dari 6. Full moon terakhir itu tendensinya market bergerak sedikit lebih baik ya, atau bullish gitu kan. Dan itu artinya ya statistically lebih dominan ya, kira-kira begitu. Dan ya, yang kita lihat berikutnya adalah terdapat sebuah divergence gitu kan. Plus saya gunakan line chart lagi dan saya sampaikan kalau kita ngelihat ini falling wedge gitu. Cuman terlalu early juga ya untuk mengatakan dengan yakin bahwa guys, we are doing very well now and we're gonna bounce off this level ke zona yang lebih tinggi sampai tidak terjadi tekanan jual lagi gitu ya. Kenapa saya bilang terlalu confident untuk mengatakan itu? Karena pertimbangannya gini guys. Satu, kalau kita pakai falling wedge aja, dia belum break. Ya, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau kita mengatakan dari perspektif struktur, ya, artinya teman-teman harus ngerti dong, belajar, bukan harus ngerti, tapi minimal kita ngerti atau sama same page dulu ya soal market structure, dan itu artinya this is our structure, ya. Currently ini masih belongs to the sellers gitu. Jadi kalau kita markingannya kayak gini, ini low, ini high, ini lower low, ini higher lower high, ini lower low. And karena nggak ada lower low, berarti ya lower high-nya masih yang ini guys. Ya, still valid gitu. Artinya apa? Kalau teman-teman pakai Fibonacci ambil dari sini ke sini, ya ini semua masih miliknya sellers gitu. Ya, secara gampangnya kayak gitu. Jadi all of this still belong to the sellers gitu ya. Jadi kalau dia naik, ya bisa aja ketahan di sini. Ya ketahan di sini. Bisa dia turun lagi. Terkonfirmasi jadi lower high and then dia create lower low lagi gitu. Ya kayak gitulah lebih kurangnya teman-teman. Ya jadi saya juga mungkin menyampaikannya nggak mau terlalu optimis yang kayak gimana banget sih ya. Maksudnya to be honest, kita ngelihat well, it could be a good news ya, tapi mungkin untuk bounce jangka pendek aja gitu. Kita nggak bisa expect banyak-banyak. Dan PR-nya itu masih besar guys ya. Jadi PR-nya masih banyak gitu. Kalau emang kita pengen lihat skenario ini bermain, ya play out ya, artinya kita main di atas level-level yang ada saat ini, mungkin testing ke 65k or even 70k teman-teman, karena mungkin pertimbangannya iya Vin gue liat divergence ya, let's say kayak gitu kan, atau misalnya teman-teman bilang oh iya Vin gue lihat MACD start crossing up again gitu, so ada kemungkinan kita ngelihat histogramnya jadi hijau, maybe ya, or teman-teman mungkin adalah tipikal yang pakai stokastik ya. Ini kalau kita pakai stokastik yang 533 ya. Ini kalau saya pakai yang reset settings by default. Oh, wait a minute. Ini stokastik on nih. Oke. Coba ya, saya pakai stokastik RSI, teman-teman. Ya, ini yang paling lebih apa ya namanya ya? Lebih common dipakai sih ya. Oke, let's see. Tuh. Stokastik RSI. Iya, Vin, udah crossing nih dari bawah, dari area oversold. Maybe kita ngeliat dia naik dulu, right? Yep, that could be a big maybe ya. Karena memang sudah sebanyak itu ya confluence-nya atau indikasinya gitu kan. Bahwa kita bisa ngelihat dia memang rebound dulu gitu. Cuman masalahnya begini teman-teman ya. Walaupun kita ngelihat rangkaian ya, rangkaian konfirmasi-konfirmasi itu tetap tidak bisa dibantah bahwa kita tuh masih dalam kondisi bearish gitu untuk struktur time frame kecilnya gitu kan. Jadi saya lihat dia naik kayak begini pun ya terakhir saya sampaikan ke teman-teman gitu, at least ya full moon kali bisa jadi tambahan konfirmasi ya bahwa benar BTC punya peluang bounce dulu untuk bulan Juli ini gitu kan. But ya, PR masih panjang ya, karena minimal kita juga harus bisa claim, sorry, ini exponential 100 ya, saya salah tulis teman-teman. Saya pikir itu exponential moving average 200. Oke, ya minimal kita bisa bounce dan main di atas EMA 100 dulu gitu. After that kita bisa reassess lagi, apakah iya kali ini dia rebound untuk pergerakan yang relatif lebih solid gitu. Dan apa yang bikin dia rebound, saya pikir salah satunya triggernya ya malam hari ini itu adalah komentar dari chair wars ya, atau rasanya aneh ya kalau biasa ngomong chair Powell, ini chair wars gitu ya, agak ribet ya, wars nyangkut gitu ya kan. Iya, karena Kevin Wars tadi ada sempat bilang 24-1 gitu, dia bilang ya, kata Kevin gini, dia bilang
inflation expectations and inflation risk have eased in recent weeks and reiterate the Fed's commitment to returning inflation to its 2% target. Tapi dia kasih peringatan kepada rumah tangga households gitu kan, businesses or financial markets, bahwa kalau Anda berharap bahwa the Fed di sini akan mentoleransi inflasi di atas 2%, itu Anda akan kecewa gitu. Maksudnya adalah dia pengen pastiin sesuai dengan target the Federal Reserve, yaitu kembali ke angka 2%. Turun ke 2%. Dan kalau dia mau turunkan ke 2%, PR-nya apa teman-teman? Bukan PR-nya tapi caranya gimana teman-teman Toolsnya salah satunya adalah suku bunga. Walaupun dia nggak mau, dia juga menurut saya keren oke lah oke. Karena dia bilang begini nih ditanya kan, Fed Chair Kevin Warsh katanya menolak untuk mengatakan apakah the Fed akan naikin suku bunga di bulan Juli atau tidak gitu. Bagi dia bilang cuman begini, nanti kita bakal ada ribut lah, akan ada debat lah pada saat pertemuan 4 minggu lagi dari sekarang gitu. Tapi dia nggak mau ngedisclose informasi lebih lanjut gitu. Dan ini sekarang by the way, meetingnya bukan cuman Federal Reserve Kalau teman-teman cek economic calendar di saat yang bersamaan, ini meetingnya itu berbarengan dengan Bank of Canada ada Macklem di situ, Lagarde dari Europe Europe atau Uni Eropa, dan ada Bailey dari UK gitu. Jadi ada 4 ketua bank sentral itu bertemu di dalam meeting tersebut yang kelihatannya diadakannya di Eropa Jadi kalau di sini tertulisnya adalah ini dia He made the remarks at the ECB annual policy seminar in Sintra Sintra ECB meeting ini kali forum. Ini dia Sintra tuh di mana Christine Lagarde Sintra speech signals a new ECB playbook. Sintra di mana teman-teman Sintra Europe. Mana tuh? Oh, di Portugal Waduh, ini kode nih, jangan-jangan nih kode kali ini Oke, kira-kira gitu Jadi ada beberapa remarks yang dikasih sama Kevin Warsh. Ini ada summary-nya juga dari si mkt.news teman-teman. Ini yang ngasih penjelasan kalau labor market masih stabil, terus dia juga lihat arah pertumbuhan ekonomi juga masih oke, terus dia lihat inflasi kelihatannya bisa turun gitu kan, walaupun dia nggak ngomong akan naikin suku bunga atau tidak, atau pertahankan atau pangkas gitu. Dia nggak mau ngasih clue gitu. Tapi overall apa yang disampaikan di sini bukan meyakini tapi buat saya pribadi juga kayak gini deh Market have cut bets on Bank of England rate hikes. Now pricing about 20 BP of tightening by year end gitu. Jadi cut bets on rate hike-nya tuh maksudnya adalah dia ngurangin Tadi ekspektasinya bisa rate hike berapa kali, ini jadi sedikit gitu atau jadi lebih kecil lagi gitu kan. Dan apa yang membuat mereka mempertimbangkan hal itu? Saya pikir jawabannya cukup jelas teman-teman. Karena oil price yang turun setelah perang yang terjadi terakhir itu sudah beres gitu kabarnya. Kalau kita lihat kan mereka Iran sama US itu katanya masih mau jalin suatu pertemuan untuk ngeberesin masalah yang kemarin itu sempat pecah lah perang di akhir pekan itu. Nah, kalau kita lihat US oil responsnya bagus gitu. Dengan turunnya angka tetap di bawah $70 per barel per hari ini, itu tetap memberikan sinyal bahwa inflasi yang akan mereda itu bisa terjadi gitu. Artinya apa yang diomongkan atau disampaikan oleh Kevin Warsh ini bisa saja tidak hanya terjadi pada Amerika, tapi juga terjadi pada negara-negara lain yang kemarin sempat mengalami supply shock atas oil mereka atau minyak mereka. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Itu update-nya Cukup seru, cukup hot, tapi dari price action not really I think it's too early. But if we can claim exponential moving average 100, if we can break out dari si falling wedge-nya maksudnya di sini nggak cuma falling wedge at the same time trendline ini sebenarnya intinya resistance gitu kan, di bawah adalah support gitu, which is sebenarnya in another words saya bisa bilang ini adalah descending triangle pattern gitu kan, which means sebenarnya pressure-nya lumayan lah kalau kita lihat kalau misalnya bukan dari perspektif line chart tadi. Kalau line chart dia jadi falling wedge gitu
Tapi memang sejauh ini pressure yang dikasih every time sellers coba untuk push, every time flush out terjadi ya, karena kan turunnya kayak gini, ini udah pasti flush out guys ya. Big possibility ada long yang terkena squeeze gitu kan ya. Itu selalu disertai dengan respons yang baik oleh market ya, dan berulang kali coba untuk di reclaim sama buyersnya. Jadi volume tuh tambah lama gede guys ya, gede-gede, tapi effort yang sebesar ini itu udah no longer no longer equal dengan tekanan jualnya gitu dari segi harga. Jadi kalau harga tuh sebelumnya jebret segini, volume tuh nggak ya segini aja gitu, nggak perlu gede-gede ya, cuma naik sedikit gitu. Terus tekanan jual lagi ya, somehow dia create lower low, tapi lower low-nya semakin lebih rendah gitu. Volume-nya makin gede gitu. Artinya effort yang keluar tuh besar sekali, tapi bahkan harga tuh turunnya tidak terlalu jauh ya. Itu yang kedua teman-teman. Kemudian kalau kita lihat yang sekarang, ya we have a couple times ya big effort di sini dari sisi sellers, dan market somehow not even ya move gitu ya, artinya tidak bergerak, bahkan dia tidak bisa menciptakan lower low yang baru secara close candle ya. Jadi saya bilang apa, kadang kondisi kayak gini bisa aja manipulasi pada saat open monthly candle ya. Kalau kita lihat kan monthly candle baru open, wajar nggak sih kalau dia ngejarum dulu ke bawah gitu kan. Nih kalau saya hapus semua nih ya tuh, ini ngejarum dulu ke bawah tuh, open, ngejarum ke bawah, sweep low bulan Juni, abis itu dia let's say balik gitu, naik dan malah nanjak ke 65.500 aja ya. 65.500 tuh setengah segini guys ya, segini gitu kan. Kalau kita lihat daily 65 setengah tuh di sini doang gitu, jadi dia kayak naik begini doang, abis itu dia turun lagi juga bisa gitu loh guys ya. Nah cuman impact-nya besar kalau untuk monthly candle, karena terkesan jadinya dia ngisi sebagian kekosongan atas gap yang terbentuk di candle bulan Juni itu ya. Dan teman-teman, kalau Anda paying attention gitu ya pada kondisi chartnya Bitcoin gitu kan, itu kalau misalnya kita lihat candle monthly, biasanya dia memang bisa ngisi gitu ya, gap-gap tersebut tuh bisa diisi. For example like this one, oke, kita punya gap gede gitu kan. Ini kalau misalnya kan open candle pasti di bawah dong, dia open di bawah gitu, before dia turun close candle merah, itu ada ngisi dulu ya, minimal ngisi dulu tuh, ngisi sebagian tuh, ada jarumnya tuh ya, dia ngisi, abis itu baru dia turun gitu. Let's say next month-nya akhirnya terbentuk fair value gap, next month-nya tuh diisi nih, masuk dikit, abis itu baru dia turun gitu ya. Ini adalah bagian dari kondisi di mana market mengalami yang namanya rebalancing ya. Apakah ada yang tidak keisi fin? Ada, contohnya kayak gini ya. Kalau pergerakan lampau, misalnya ini nggak keisi nih teman-teman ya, let me tell you ya, something yang scary, oke, nggak keisi, itu keisinya nanti. For example like this one, oke, nah ya, jadi setelah dia nanjak nih, pam kan nggak keisi tuh, kosong ya, keisinya tuh nanti pas bear market, aduh ya baru kemudian dia mantul. Oke, kalau yang ini saya bisa bilang mungkin nggak terlalu ya, karena kondisi dia sebenarnya masih saling overlap lah dengan previous high point gitu. Tapi yang ini kan adalah new imbalance ya, yang lumayan solid gitu dari segi pergerakan, karena dia successful create higher high dari sini gitu kan. Jadi ya apakah ini akan diisi di bear market kali ini? Nggak tahu ya teman-teman ya, tapi itu serem sih kalau keisi ya. Tapi ya lebih kurangnya gitu ya, on the monthly candlestick wajar kalau misalnya dia visit dulu atau ngisi dulu. Kira-kira begitu ya. So, if the internal teman-teman sekalian, kita mau dapetin konfirmasi atau validasi yang ideal, balik lagi semua mengacu pada struktur. Jadi kita harus melihat bagaimana si harga itu bisa responsif dari range area ini, dari buyers yang masuk, dan buyers harus bisa nunjukin ke kita kalau volume yang kebentuk di sini itu adalah bagian dari mereka melakukan akumulasi. Ya, ingat teman-teman, kita nggak tahu mereka lagi akumulasi atau enggak sampai harga berhasil break atau tidak. Ya, itu baru ketahuan gitu. Kalau harga nggak berhasil break, ya itu bukan akumulasi. Technically, buyers coba masuk tapi not enough money gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia berhasil breakout, oke, kita bisa cap yang terjadi kemarin adalah akumulasi. Kabar baiknya adalah implikasinya ke kita, itu kita jadi tahu nextnya, oh kalau mereka habis akumulasi, at some point mereka pasti distribusikan barang mereka ya. Tapi dalam prosesnya, berdasarkan Dow teori, itu ada accumulation, ada markup phase ya. Jadi dalam proses markup itu kita bisa join dulu gitu, manfaatin pergerakannya
ya secara jangka pendek atau jangka menengah sebelum nanti expect dia bisa turun lagi menjelang akhir tahun ya. Berdasarkan apa Vin berkata itu? Ya masih dengan tesis yang sebelumnya kita bahas di proyeksi Bitcoin ya. Kira-kira begitu guys. Oke, so that's for Bitcoin. A little intermezzo ya. Kemarin requestnya dari Yayu Sutini, dia bilang, "Lid, Bang, di kondisi seperti ini, apakah DEX sedikit banyak lebih diuntungkan? Karena perdagangan derivatif saya lagi garap project perp DEX. Soalnya yang kemungkinan TGE September tahun ini namanya Project Omni ya, Fractional. Tolong bahas dong Bang, soalnya kedua project ini mirip sama-sama zero fee dan menggunakan model RFQ ya. RFQ. Salam sehat selalu Bang, terima kasih ya. Sama-sama. Salam sehat Bang." GBU, oke ya. Lead, so what about lead ya? Apa yang membuat lead menarik? Memang kalau dari price action, kita ngelihat recently dia dapat money flow ya. Recently dia dapat momentum. Oke, yang membuat jadi lebih menarik adalah dia outperform pergerakan Bitcoin. So if we pull out the chart ya, yaitu Bitcoin, yang terjadi adalah mereka mengalami divergence ya. Leadnya naik, Bitcoinnya turun. So, of course, it is interesting untuk didiscuss gitu kan. Dan beberapa saat lalu ada yang nanya juga ke saya soal Lighter ya. Cuma saya nggak bahas-bahas ya. Akhirnya baru ada kesempatan, ya udah kita cover di video update kali ini ya teman-teman. So, what is interesting about Lighter, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat ya, saya nggak mendalam ya analisisnya sampai ke, by the way, ntar after this saya akan posting chartnya di grup Telegram. So make sure kalian gabung di Telegram ya, cek deskripsinya, free. Oke, guys. So, saya nggak cover sampai ke fundamentalnya ya. Saya pikir itu adalah bagian dari PR kalian juga gitu kan, untuk melakukan analisis lebih lanjut soal itu. Dan saya pikir dengan era AI kayaknya gampang ya, karena mereka bisa banget bantu research. Kalian tinggal mampir aja ke Twitter ya. Twitter soalnya Grok itu bener-bener enak ya, bisa dapat real time news sentiment ya, karena banyak kan pembahasan hashtag Lighter ya, udah pasti keluar tuh tadi dicari gitu kan, tinggal mampirnya ke situ. Nah guys, saya bahas dari price actionnya. So if we talk about price action ya, dia sebelumnya terkonsolidasi and then we have a break, very impulsive, retest terhadap support resistance and then naik lagi ya. Kalau kita lihat dia juga sama di sini, ketahan di support resistance, retest a couple times, baru dia nanjak lagi. Ya, kalau kita lihat saat ini dalam kondisi di mana dia terbentur dengan support resistance yang sangat krusial. Ya, tepatnya di level, kita langsung aja $2 teman-teman. Ya, tuh $2. Ini adalah support resistance yang didasari oleh angka atau level psikologis ya, which is sebenarnya kalau kita lihat kondisi kayak begini, yang terjadi adalah ada kemungkinan profit taking dulu ya terjadi gitu. Buat siapapun yang mengakumulasi di sini atau di sini atau di sini gitu, whales-whalesnya ya, itu ada kemungkinan mereka pasti mempertimbangkan gitu. Hey man, $2 is good enough gitu kan. I mean, I bought from $1 naik ke $2 ya 100% gitu. It's good enough, let's take profit gitu kan. Itu bisa jadi pertimbangan mereka. Nah, kalau kita lihat dari segi high point, ini cuma di sweep doang kemarin. Lalu dia turun, closingnya negatif. Kalau lihat dari situ, ya saya pikir would be make sense ya. Kalau misalkan teman-teman ngelihat, for example like this, ya misalnya, oh stokastiknya di atas ya dekat area overbought dan lagi crossing down. Oke, maybe ya itu satu warning. Another one adalah MACD yang sama-sama nunjukin divergence a couple times, gak cuma sekali ya. Dan ya also a signal kalau market mungkin exhausted gitu ya. Buyersnya udah mulai kewalahan, udah mulai ya saatnya mengambil rehat sejenak gitu. Dan memang kalau kita lihat dari segi volume, ya volumenya itu naik sih, tapi tidak lebih besar daripada kondisi sebelumnya. So dari sini sebenarnya nunjukin kalau ada satu kondisi di mana dia pasti akan mengalami ya, bukan saya nggak boleh bilang pasti ya, probabilitasnya cukup tinggi ya untuk dia mengalami yang namanya retracement atau koreksi dulu. Tinggal pertanyaannya adalah dia koreksi brutal atau biasa saja
Ya, kalau koreksi brutal itu akan mencangkup dia break dari rising wedge and probably bisa visit ke zona yang lebih rendah gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari weekly acuannya, all of this is one push to the upside gitu ya. Jadi harga turun, one push to the upside, belum ada pullback. So kalau kalian lihat dia nanti mengalami pullback, it is normal gitu kan. Tinggal ditanya pullbacknya kemana, Vin? Nah, acuannya balik lagi, support resistance. Ya, bisa aja dia retest ke level tersebut, $1,18 and then holding, baru ntar dia mantul. Ya, ada possibility seperti itu. Ya, atau teman-teman, ya kita nggak usah berpatokan dengan angkanya ya, tapi kita bisa lihat dari segi dia punya, let's say, misalnya teman-teman pakai exponential moving average deh gitu. Ya, jadi kalian lihat exponential moving average, oh dia overstretch. Ya kan bisa aja ya, yang tadi saya bilang, reset itu kalau misalkan dia koreksi tidak brutal ya probably just visiting level-level di bawah and then dia bisa bounce lagi gitu kan. Another test to $2 level gitu. Tapi kalau misalnya koreksi brutal yang tadi saya berikan pernyataan ya, andaikan kita ngelihat dari perspektif rising wedge-nya seperti ini dan dia breakdown dari level tersebut, nah itu udah boleh waspada untuk jangka panjang ya, menengah ke jangka panjang. Atau worst case scenario adalah lu harus hati-hati karena kita ngelihat ini jatuhnya lebih kayak dead cat bounce gitu ya. Jadi bayangannya adalah harga bounce dari tekanan jualnya hanya untuk mencari potential lower high dan and then ya dia balik turun lagi gitu. So that's the worst case scenario yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan. Kalau kita lihat internalnya katanya si Bang Yayu ya, Sutini di sini kalau kita lihat dari segi internalnya ya bukan dia kayaknya ya. Tadi saya udah baca lagi ya. Oke, ya kalau kita lihat dari internalnya teman-teman, ini memang dia baru aja break high dari previous high point ya. Kalau kita lihat internalnya lagi, kita kerucutkan lagi teman-teman, secara struktur masih mendukung untuk dia bisa nanjak lagi, walaupun mungkin nggak banyak ya. Dan kenapa bisa dibilang nggak banyak, Vin? Karena balik lagi kalau kita lihat faktor time frame daily, what we have currently adalah indikasi yang menunjukkan bahwa soon koreksi itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman misalnya ngelirik, wah gila nih, kayaknya 1 hour bagus deh ya. Kita punya area demand di sini gitu kan. Yes, ada kemungkinan dia bisa bounce dari level itu, tapi kemungkinan itu jadi kecil teman-teman untuk dia memiliki performance yang solid seperti ini. Ya, bayangkan di time frame daily ketika nanti dia turun 1, 2, 3 candle let's say. And then misalnya close candle nih di time frame yang lebih kecil gitu kan ya. Di time frame yang lebih besar. Misalnya dia naik lagi, naik lagi, and then dia ketahan di sini gitu kan. Nah, kita ngelihat di daily-nya adalah dia closingannya jadi negatif gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan before making decisions untuk masuk, apalagi di harga sekarang gitu. Jadi risk-nya itu benar-benar harus diperhatiin, terutama dari bicara risk untuk out-nya ya, bukan risk untuk masuknya gitu. Maksudnya adalah Anda masuk harus tahu exit-nya gitu ya. Kira-kira begitu. Alright? So, itu kalau mau masuk ya, kalau misalnya cuma maintain doang atau cuma mau cari exit plan yang proper ya, saya pikir itu interpretasi masing-masing ya. Warning dari saya adalah it's just my opinion. Anda harus analisis ulang and making decision of course based on your own personal analysis gitu ya. Itu sedikit reminder ya teman-teman. But for now, to make it simple, yes kita punya support resistance. Cuman kalau harga udah balik ke situ ya, menurut saya sih kecil kemungkinannya untuk dia bisa bangkit lagi ya. Apa yang membuat saya mempertimbangkan hal itu guys adalah karena kalau dia turun sampai sini, ini andaikan dia bounce pun ya, Anda bisa lihat nantinya jadi potensi atau resiko pola apa? Pola head and shoulders ya. Jadi kalau misalnya saya pengen lihat dia bangun, dia bangkit, dia tembus resistance-nya, saya maunya lihat dia apa? Dia bertahan di zona ini, bukan di bawahnya, gitu. Ya. So kita punya support resistance lagi sebetulnya, minor. Tapi kalau dia nggak bisa nahan di sini dan dia turun ke bawah, wah saya pikir nih chance-nya jadi kecil untuk dia bisa bertahan. Ya, itu kira-kira penjelasan saya seputar Lighter dan seputar Bitcoin ya. So we need Bitcoin to break through, and if Bitcoin breakthrough, Lighter breakthrough, tembus di atas $2, well you can consider untuk mungkin maintain position kalau misalnya masih ada. Tapi kalau misalnya baru mau masuk,
better tunggu big correction tadi yang saya bicarakan ya, dan itu menjadi sangat penting untuk teman-teman perhatikan saat ini jika seandainya tertarik dengan si lighter tadi ya. Oke, so guys, thank you very much for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next video update. Cheers. Bye bye guys.